Pertama nih Ustaz, peraturan baru penggunaan pengeras suara masjid sempat menjadi sorotan halayak. Hal tersebut diatur pemerintah untuk tetap menjaga toleransi sesama. Ada tim liputan Krusita Maharani dan juru kamera Gilang Padutanaya yang telah menyajikan liputannya untuk pemirsa Ajwa TV. Berikut selengkapnya. Suara yang keluar dari masjid, ya, supaya suara yang keluar itu suara yang indah tentunya, yang baik, supaya pengeras suara itu tidak disalahgunakan, tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif, bahkan mengganggu. Misalnya, saya kira kita semua sering mendengar suara itu kadang-kadang digunakan oleh pengeras suara itu digunakan oleh anak-anak yang sedang belajar misalnya, yang sedang belajar azan, ya kan, atau sedang belajar mengaji begitu. Nah itu kan tidak nyaman kedengarannya di luar. Jadi itu diatur terkait dengan itu. Sebelumnya, peraturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musola belakangan ini menjadi sorotan. Peraturan yang baru saja ditetapkan bahkan menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat setelah Kementerian Agama menerbitkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara masjid, pengaturan volume termasuk kumandang azan. Kira-kira bagaimana ya tanggapan warga terkait hal tersebut? Setuju dan enggak sebenarnya. Setuju kalau misalkan itu memang bukan buat azan ya. Karena kalau azan itu kan seruan. Kalau dikecilin ya orang nggak denger ya percuma juga kan. Namanya seruan ya orang harusnya denger suara itu. Tapi kalau untuk baca Quran dan sebagainya ya nggak apa-apa aja sih. Kalau menurut saya dalam toleransi beragama di Indonesia saya setuju. Untuk saling menghargai, menghormati antara umat beragama, di mana di Indonesia kan ada banyak agama. Islam sendiri mewajibkan umatnya untuk menaati sebuah peraturan. Dengan ikhlas melakukannya, tak hanya ketabahan, tapi juga pahala akan menyertai. Pun sebagai warga negara yang baik, selama peraturan tidak bertentangan dengan agama, masyarakat wajib mematuhinya. Sempat jadi perbincangan terkait aturan baru pengeras suara masjid oleh Kementerian Agama Nomor 5 Tahun 2022 diantaranya, penggunaan 5 menit sebelum azan, durasi kumandang azan hanya 10 menit, dan kegiatan ibadah lain yang menggunakan pengeras suara wajib dari dalam saja. Namun peraturan baru itu belum sepenuhnya diterapkan di salah satu masjid di daerah Depok, Jawa Barat. Saya coba sambangi dan berbincang dengan Dodi Johan selaku pengurus masjid setempat. Dirinya akui kegiatan di luar sholat yang menggunakan pengeras suara dari luar masih dilakukan oleh masjid dan musola daerah sekitar. Faktor kebiasaan katanya. Pengajian sih sebatas manggil aja. Ini kayak suara Al-Quran ini kan kita lantungan Al-Quran tuh manggil nandain doang. Oh di sini ada pengajian. Gak taunya bukan di sini doang, di musola-musola lain juga gitu, sama. Ketika mereka ngadain pengajian, mereka nyetel ayat-ayat suci Al-Quran di setel gitu sebelum acara setel. Jadi orang nandain di sana ada pengajian ya, gitu doang. Kalau kan udah nggak apa ya. Jadi emang udah kebiasaan sih, gimana sih kalau udah kebiasaan. Kondisi berbeda saya temui di masjid lain. Masjid Agung yang berdiri kokoh dari tahun 1960 ini menyambut baik aturan dari pemerintah. Tak hanya kelayakan dan penggunaan pengeras suara, kualitas mic dan volume juga diperhatikan secara seksama. Dengan adanya surat edaran dari Kementerian Agama ini, sebetulnya kita sudah melakukan ya apa yang dilaksanakan oleh kementerian ini, yaitu penggunaan speaker luar untuk azan, dan speaker dalam digunakan untuk iqomat dan peribadatan. Dan sesuainya juga kita biasanya suka ada pengajian sebelum azan, itu juga menggunakan speaker luar. Jadi dengan adanya aturan ini ya kami sangat mendukungnya. Penggunaan pengeras suara di masjid dan musola bertujuan sebagai media syiar di tengah masyarakat. Aturan baru ini juga dinilai sebagai upaya meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan toleransi antar umat beragama. Krusita Maharani, Gilang Padutanaya melaporkan. Masya Allah, Indonesia yang kaya akan keberagaman memang selalu menjunjung tinggi toleransi. Ada atau tidaknya kebijakan baru tak semestinya jadi perdebatan, justru satu sama lain harus kuat dalam persaudaraan. Nah Ustaz,
Mungkin sebelumnya mengikuti juga berita soal pro kontra aturan dari Kemenak soal pengeras suara masjid ini, Ustaz. Saya jujur juga kalau misalnya di rumah di Bandung gitu, Ustaz, ada masjid kadang-kadang digunakan masih pagi-pagi nih, Ustaz. Anak saya kan masih bayi nih, Ustaz. Dipakai loh untuk pengajian ibu-ibu nih, Ustaz. Ibu-ibunya ngomong apa segala macam, ya kita sih nggak ada masalah kalau orang dewasa. Nah kadang anak jadi terganggu segala macam. Jadi tapi kadang-kadang kita mau komplain juga nggak berani, takutnya nih menyela acara pengajian nih dosa gitu ya. Itu kadang-kadang, Ustaz. Ini pasti pemirsa di rumah juga sama nih, Ustaz. Nah mungkin juga tak sedikit sering ada acara di masjid. Nah gimana tanggapannya soal pro kontra ini, Ustaz? Ya, Mas Asran, peraturan itu ada untuk kebaikan, untuk kebersamaan, untuk terjalinnya hubungan baik antar sesama. Apalagi kita berbilang kaum, berbilang bangsa, dan berbilang agama. Esensi dari peraturan itu tentu diadakan karena untuk tujuan-tujuan yang mulia. Karenanya aturan itu ada dalam bab ibadah, ada dalam bab muamalah. Sejak dahulu ada peraturan tentang masjid, yaitu bagaimana semua yang menjalankan ibadah dapat menjalankan dengan sebaik-baiknya, juga mereka yang tidak sedang menjalankan ibadah dapat menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang dikatakan memakmurkan masjid-masjid Allah, tempat-tempat ibadah, manakala ia sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Dari ayat itu maka sesungguhnya kita ambil kesimpulan atau hikmah dari ayat tersebut, bahwa kita selama dalam rangka kita menjalankan aktivitas itu dengan sebaik-baiknya, ibadah kita bagus, iman kita meningkat, maka dengan peraturan apapun kita dapat menjalankannya. Karenanya ketika terjadi pro dan kontra, maka kita kembali melihat esensinya, melihat kemaslahatannya, dan melihat tujuannya. Tujuan dari sebuah peraturan adalah pasti untuk kebaikan dan kemaslahatan. Karenanya kebiasaan-kebiasaan yang dahulu mungkin dijalankan, kita kembalikan kepada keadaan-keadaan kontemporer. Kan tadi beberapa pengurus masjid biasanya begitu, Pak Ustaz. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang notabene di masa dahulu keadaannya mungkin berbeda dengan keadaan sekarang, maka kita menyesuaikan. Dan insya Allah semua peraturan-peraturan itu sudah dipertimbangkan matang-matang, dipertimbangkan masak-masak. Peraturan dalam ibadah sudah ada sejak zaman Nabi. Peraturan dalam muamalah sudah ada sejak zaman Nabi. Dalam sebuah hadis, ketika ada seseorang yang mengeraskan suaranya di masjid, sedangkan ada sahabatnya yang sedang berehat, maka Nabi mengingatkan, jangan engkau keraskan suaramu karena sahabatmu sedang beristirahat. Padahal dalam tanda kutip yang dijalankan adalah ibadah, sahabatnya ini menjalankan rehat yang notabene adalah bukan ibadah mahdoh. Kenapa Nabi menuntun itu? Agar terjadi harmoni, hubungan yang baik antara satu dengan yang lain. Demikian juga di dalam masjid kita menjaga kekhusyuan, menjaga kebersihan, menjaga agar masjid itu layak dan nyaman untuk beribadah. Itu juga peraturan-peraturan. Bahkan di berbagai masyarakat tentu ya ada keberadaan masjid yang tentu harus lebih menyesuaikan dengan keadaan sekitarnya. Beberapa hal inilah yang tentu akan menjadi pertimbangan kita kenapa kita membutuhkan peraturan, karena kita memang berada di masyarakat yang notabene masing-masing ada aktivitas, ada kebutuhan, ada juga tugas-tugas yang insya Allah semuanya dalam rangka menjalankan ibadah kita dengan sebaik-baiknya, namun tetap menjalankan tugas-tugas kehidupan kita pula dengan sebaik-baiknya. Dan sudah jelas sejak zaman Nabi Muhammad sudah ada peraturan seperti ini, Ustaz ya. Seharusnya kita juga tidak pro kontra juga kalau kita sebagai umat Islam sudah tahu peraturan ini dari dulu begitu, Ustaz. Nah, Ustaz, Allah SWT sendiri pasti memberi pahala bagi hambanya yang taat akan aturan. Lalu bagaimana hakikatnya aturan atau undang-undang sesuai syariat Islam itu sendiri, Ustaz? Ya, undang-undang atau peraturan itu memang kita menginginkan sesuai dengan syariat Islam. Nah, syariat Islam itu kan amat sangat luas. Ada bidang akidah, bidang ibadah, dan bidang akhlak atau muamalah. Kita batasi pada bidang ibadah. Peraturan dalam bidang ibadah itu adalah peraturan untuk ya perjalanan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana mungkin kita menjalankan ibadah haji tanpa peraturan-peraturan, maka bagaimana kita menjalankan ibadah haji dengan sebaik-baiknya? Ada peraturan kesehatan,
peraturan kendaraannya, pesawatnya, peraturan keimigrasian, dan peraturan-peraturan yang lain. Kenapa dibutuhkan peraturan? Agar sesuai dengan koridor kaidah syariah, yaitu menjaga kebaikan manusia, menjaga keselamatan, menjaga kesehatan, menjaga agar ibadah itu dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Karenanya agar peraturan itu dikatakan sesuai dengan syariat, manakala tujuannya adalah ibadah dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, demikian juga aktivitas yang lain dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, tujuan dari peraturan atau esensi dari peraturan dalam syariat kita adalah bahwa peraturan itu untuk memastikan terjaminnya keselamatan, terjaganya hubungan baik. Sebagaimana kita memahami ada 5 yang harus dijaga. Menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga nasab, menjaga akal. Ketika semua peraturan itu adalah basisnya untuk menjaga kemaslahatan tersebut, maka itu sesuai dengan koridor syariat. Yang ketiga tentunya bahwa peraturan itu akan berpahala orang yang mentaatinya, manakala kita yakini bahwa peraturan itu dalam rangka untuk kita terjadi hubungan yang harmoni. Keharmonian itulah yang dituntun oleh Allah, yang dituntun oleh Rasulullah. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Perbedaan yang ada dengan masyarakat, kalau basisnya adalah takwa, maka siapapun yang mampu menunjukkan takwanya, itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga insya Allah semua peraturan jika memenuhi koridor-koridor tadi, kaidah-kaidah tadi, siapapun yang mematuhinya akan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ustaz, kita